Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa deh, meskipun aku kesiangan. Yang terpenting ini masih gak terlalu siang. Aduh, ini gara-gara aku bantuin si Pak Agus ini dari tadi malam. Sampai-sampai aku kesiangan bangun tidurnya. Ya udah deh, aku langsung berangkat aja. Semoga hari ini penumpang aku ini banyak, biar aku dapat uang yang banyak hari ini. Ya hitung-hitung biar aku bisa menabung. Ya Allah, semoga hari ini dilancarkan waktu aku berangkat kerja dan aku sampai pulang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, udah rapi. Iya dong sayang. Gimana? Makeup aku hari ini udah pas apa terlalu menor? Udah pas, meskipun kamu nggak pakai make up, kamu tetap cantik di mata aku. Iya, tapi kan kalau nggak pakai makeup gimana sayang? Ini kita kan mau ketemu sama bosnya Kak Kevin. Ya mau interview gitu. Masa iya aku nggak make up? Iya. Ya udah, yang terpenting kita sekarang penampilannya rapi, sayang. Iya sayang. Aku rapi kan? Rapi banget. Sayang, kamu kayaknya lebih rapi kalau dipasang itu. Gini. Iya benar. Nah. Ya udah deh. Gimana, ganteng? Iya udah ganteng banget. Sayang, sebelum kita berangkat kita harus banyak-banyak berdoa. Semoga kita bisa keterima kerja gitu. Iya ya sayang. Ya udah, sebelum kita berangkat kita berdoa dulu. Ya. Amin. Ya udah yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Tumben kamu Nang, telat dari mana? Iya Gon, aku bangun kesiangan gara-gara tadi malam bergadang. Oh, makanya jangan sering bergadang kamu. Iya Gon, kamu sudah tadi di sini? Enggak kok, baru nyampe juga. Oh gitu Gon, berarti kamu kesiangan juga? Iya Nang, aku juga kesiangan. Ini aja, aku ini belum nari. Hah? Belum nari Gon? Iya Nang. Loh, Tumben ya, orang sepi. berarti dari tadi nggak ada satupun yang lewat sini Gon? Gak ada Nang. Tuh, ini gimana ya Gon? Kalau misalkan ya setiap harinya kita ini tarikan sepi, bisa-bisa nggak makan. Ya mau gimana lagi Nang, kan udah rezeki kan udah yang ngatur, ada yang ngatur. Iya juga sih Gon. Apa kita ini cari kawasan lain ya Gon? Tapi nggak enak Gon. Kalau misalkan kita ini pindah di kawasan lain, takutnya di sana juga ada ojek. Pasti, waduh, pasti terjadi hal yang tidak diinginkan Gon. Iya Nang, bener kata kamu. Tapi ya udahlah Gon. Kita yang penting usaha, bagaimanapun caranya ya kita kan pasti dapat uang Gon. Iya Nang. Ya udah, sekarang nggak perlu sedih, tenang aja. Nanti kalau ada penumpang, kamu duluan yang tarik. Ya iyalah Nang, yang sampai kesini kan aku duluan. Iya Gon, aku ngerti. Ya udah, kalau kayak gitu lebih baik kita panggil sekarang. Ya Nang. Ojek. Itu kayaknya tukang ojek deh. Iya, itu tukang ojek. Yaudah deh, mending aku ngojek sama mas itu. Ojek. Permisi mas. Iya mas. Iya mas, bener. Kita ojek. Mau kemana mas? Saya mau ke Talkandang mas. Talkandang. Oh iya mas, tahu mas. Ya udah mas. Berapa mas kalau ke Talkandang? Oh, Mas, berhubung teman saya ini yang sampai duluan di sini, Masnya sama teman saya aja deh. Iya mas. Mas,
Emangnya berapa gatal kandang? 50 mas. 50? Iya mas. Mahal amat mas. Ah, enggak mas, teman saya bercanda. Biasanya saya itu 30. Kamu, aku tahu kalau misalkan belum dapat penumpang, tapi jangan meres juga, nggak baik. Aduh, terus ini gimana Neng? Ya kasih seharganya aja, 30 kek, atau 25. Ya Neng. Gimana mas? 30 aja dah mas, gak apa-apa. Oh gitu. Ya mas, soalnya gini, saya setiap ngojek itu 30.000 gatal kandang. Iya mas. Ini mas helmnya. Wuhui, penglaris. Iya Nang. Mas, hati-hati. Iya mas. Bisa. Bisa. Mari mas. Ya mas. Nang, aku duluan ya. Oke, siap Gon. Aku tunggu di sini ya. Ya Nang. Mas, Kamu pelan-pelan. Kamu tuh yang pelan-pelan. Kamu yang lihat-lihat. Hampir mati aku ini. Hikmah. Teruskan. Iya mas. Ih, kurang ajar kalian berdua ya. Mas Danang. loh. Kamu kenal sayang? Iya sayang. Dia itu mantan aku. Hah? Mas, hati-hati kalau berkendara, Mas. Loh, kok kamu malah nyalain aku? Yang jelas-jelas saya itu teman kamu. Bentar sayang, kamu bilang laki-laki ini mantan kamu. Iya sayang. Sayang, kok bisa sih punya mantan yang rendahan kayak gini? Mas, aku mau nanya sama kamu. Apa benar kamu ini mantannya Hikmah? Iya Mas, saya bener mantannya Hikmah. Tapi dulu Mas, zaman SMA udah lama. Oh, jadi mantan kamu waktu SMA sayang. Iya sayang. Tapi bentar. Mas, aku tanya sama kamu. Sekarang kerjaan kamu jadi tukang ojek. Iya Hikmah. Oh iya. Sudah 3 bulan kerja jadi tukang ojek. Kebetulan kita ketemu, kenalin. Aku pacarnya Hikmah. Lebih jelasnya calon suaminya si Hikmah. Ya Mas, saya Danang. Motor aku, motor Vespa. Mas, kamu tahu nggak Mas? Pekerjaan kamu ini pekerjaan rendahan. Bisa-bisanya kamu kerja kayak gini. Kalau kamu dibandingkan sama aku sekarang kerja kantoran. Oh gitu Hikmah. Ya syukur deh Hikmah. Semoga aja aku juga bisa kerja kayak kamu. Kamu jangan ngimpi. Mana ada kamu bisa kerja kayak aku. Kamu dari dulu tuh miskin ya. Sekarang kita ketemu, kamu malah kerja jadi tukang ojek. Jadi nggak mungkin ya kamu tuh bisa kerja kayak aku. Dan juga kamu emangnya gak malu apa? Hah? Kerjaan kamu kayak gini, pekerjaan rendahan, kamu gak malu? Apalagi ya, kamu ini ketemu Hikmah ini mantan kamu. Dan sekaligus, Hikmah ini sekarang sama pacarnya. Kamu gak malu ketemu sama aku sama Hikmah? Hah? Enggak kok Mas. Saya Enggak? malu. Karena kan meskipun pekerjaan saya seperti ini halal. Ya halal memang halal, tapi gak kayak gini juga lah. Kerjaannya ini kerjaan rendahan bro. Sayang, asal kamu tahu nih ya sayang. Dulu dia tuh yang mutusin aku sayang. Hah? Serius? Iya sayang. Terus sekarang malah kamu jadi kayak gini. Seharusnya nih ya, kalau kamu tuh dulu sok-sokan mutusin aku, sekarang seharusnya kamu tuh ya ada di atas, bukan malah kayak gini. Iya kan. Ini gak ada hubungannya Hikmah antara aku mutusin kamu sama masa depan aku. Ya siapa tahu aku masih belum dapat jatah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aduh, Mas, tapi nih ya, aku kasih tahu sama kamu, kamu jangan pernah berharap hidup kamu tuh bakal berubah. Soalnya apa? Aku yakin kamu itu sudah tertulis hidupnya miskin selamanya. Astagfirullahaladzim Hikmah. Kamu jangan ngomong kayak gitu Hikmah, gak baik. Kayak tahu sama kehidupan seseorang kedepannya bakal seperti apa. Ya aku emang nggak tahu Mas, tapi kalau kehidupan kamu itu udah bisa ditebak. Buktinya aja kamu kayak gini. Kalau kamu kayak gini nggak akan ada Mas wanita yang mau sama kamu. Ya gak ada lah sayang. Masa iya wanita yang mau suka sama dia yang kerjanya kayak gini? Ya gak mungkin lah. Sekarang realistis aja sayang. Tahun 2025 pasti wanita itu cari orang yang pekerjaannya udah mapan. Ya iyalah sayang. Hikmah, ini permasalahannya hanya karena kalian hampir menabrak teman aku. Tapi bukan berarti Mas kalian berdua ini harus ngomong sembarangan juga sama aku. Loh, emangnya kenapa? Kamu nggak terima? Apa kamu sakit hati dari tadi aku hina? Ya bukan seperti itu Hikmah. Cuman kesannya oke lah. Dari pandangan kalian berdua ini aku memang rendahan.
Tapi tolonglah, aku juga punya hati. Kalian juga harus mikir. Oh, jadi kamu baper ya dari tadi aku hina? Aku kasih tahu nih ya Mas, kamu tuh nggak usah baper-baper. Karena apa? Yang dari tadi aku omongin itu fakta. Ya tapi udahlah Hikmah. Lagian kan itu nggak baik Hikmah. Sekarang gini aja deh, aku balik. Kira-kira kamu terima nggak kalau aku jelek-jelekin keluarga kamu? Ya, nggak bakal terima lah. Soalnya apa? Kalau kamu menjelek-jelekan aku sama keluarga aku, itu jatuhnya fitnah. Karena aku dan keluarga aku itu hidupnya enak kaya raya, nggak kayak kamu. Ya syukur deh Hikmah. Dan juga sayang, nggak mungkin kan keluarga kamu ini dihina karena kan nggak ada yang kurang, sempurna semua. Iya benar saya, Mas, nggak ada yang ingat. minus. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Loh, kalau menurut aku sempurna Mas dalam keadaan ekonominya, tentang dia punya mobil atau sepeda itu tentang itu. Itu sempurna Mas, bukan soal tentang orangnya. Mas Danang, kamu tuh ya, masa nggak pengen hidup kamu tuh berubah? Masa dari dulu tetap mau jadi Loh, orang miskin? Bentar, dari dulu memang orang miskin. Iya sayang, sampai sekarang dia nggak berubah. Tapi sayang, kamu penghasilan dari ojek lari kemana? Kok jaket kamu malah tetap kayak gini? Sayang, ini bolong-bolong, terus ini buluk, terus juga sayang, ini sepeda zaman kapan sayang? Bentar. Ini kan motor kamu motor jadul. Iya. Masih layak dipakai. Hah? Alhamdulillah masih layak lah. Iya, soalnya nggak ada lagi ya Mas ya. Iya sayang. Aduh. Soalnya dia itu nggak mampu beli yang baru ya kan? Motor keren tuh. Kayak punya aku. Itu Vespa Matic. Ya kalau saya punya itu nggak mungkin saya jadi tukang ojek. Iya makanya kamu itu dijadikan tukang ojek karena kamu nggak bakal mampu beli motor kayak gitu. Tahu nggak itu harganya 60 juta. Atau memang ditakdirkan sayang, dari dulu sampai mati pun dia jadi orang miskin. Iya sayang, soalnya nggak akan ada perubahan di hidup dia sayang. Pasti akan selamanya melarat. Kasihan banget ya yang nanti jadi istri kamu. Pasti hidupnya susah. Hikmah, Hikmah. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa sama kamu. Ya tapi semoga aja hidup aku ini meskipun seperti ini nggak menjadi penghina seperti kamu. Ya nggak bakal lah. Soalnya apa? Kalau kamu menghina kayak aku, kamu tuh nggak pantas. Masa iya orang miskin mau menghina orang? Iya Hikmah, iya. Terserah kamu. Tapi ya Hikmah, aku doakan semoga kehidupan kamu suatu saat nggak seperti kehidupan aku. Ya nggak bakal lah. Kamu ini gimana sih Mas Danang? Dari tadi ngomongin sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Kamu nih stres apa gimana sih? Mas, denger ya Mas. Aku kan kerja kantoran. Masa iya hidup aku bakal melarat kayak kamu? Nggak mungkin. Ya, itu bisa terjadi. Siapa tahu Allah ngasih karma sama kamu. Karena kamu mentang-mentang kerja kantoran, tapi kamu selalu merendahkan orang. Tuhan itu maha adil. Makanya dari tadi aku ini diem aja, biar Allah yang membalas. Aduh, kalau udah kalah ngomong malah bawa-bawa Tuhan. Udah, gak usah bawa Tuhan. Intinya sekarang kehidupan kamu sama Hikmah ini mana yang menang? Hikmah kan? Sekarang saya memang akuin kehidupan Hikmah lebih baik daripada saya. Oh iya jelas. Tapi belum tentu Mas. Ya hidup Hikmah ini setenang saya. Tenang saya. Kamu tuh nggak usah sok-sokan bilang hidup kamu tenang. Aku yakin ya kamu pasti tiap harinya tuh mikirin setoran hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Pasti kayak gitu kan? Maaf Hikmah, kamu tahu dari dulu aku orang yang nggak suka berhutang. Ya beda sama kamu. Perempuan seperti ini suka ngutang di kantor dulu. Meskipun dia ini punya hutang, bakal aku lunasin. Tuh, kayak gitu kalau laki-laki punya uang mampu melunasi, bukan malah kayak kamu. Oh gitu, ya syukur deh. Udahlah sayang, mending kita lanjut aja. Soalnya kan kita masih ada kepentingan. Kayaknya gak ada gunanya deh kita berhenti di sini. Nah, Iya, Mas. bener. Itu lebih baik daripada kalian berdua ini di sini Bukan. ngomong nggak bermutu. Bukan. Gini lagi, aku tuh kasihan sama kamu. Takutnya kalau kita tetap di sini, kamu tuh nggak dapat penumpang, terus kamu nggak dapat uang, jadi nggak bisa makan deh. Ayo sayang. Aja dari duduk motor. Astagfirullahaladzim. Aku nggak nyangka mau ketemu sama Hikmah. Apalagi dia sampai merendahkan pekerjaan aku yang sekarang. Hikmah, Hikmah. Kamu itu nggak mau berubah apa Hikmah? Dari dulu
Kamu itu kerjaannya selalu merendahkan teman-teman kamu yang ada di bawah kamu. Tapi semoga aja Hikmah, dengan berjalannya waktu, kamu bisa dapat pelajaran yang berubah. Ya Allah, mungkin Engkau tahu isi hati hamba ini seperti apa. Hamba juga ingin seperti orang-orang yang lain, ya Allah, yang sukses dan tidak direndahkan orang lain. Tapi bukan berarti hamba itu tidak bersyukur dengan keadaan hamba yang sekarang. Maafkan hamba ya Allah, kalau hamba ini masih banyak mengeluh. Ya Allah. Permisi mas. Oh, iya? Ojek ya? Iya mas. Iya mas, saya mau ngojek mas. Alhamdulillah, baru aja aku berdoa. Alhamdulillah. Iya iya iya. Mau kemana? Mau kemana? Ke Jalan Kamboja. Jalan Kamboja. Oke, siap siap siap. Ya. Nanti tujuannya masnya bilang ke saya ya mas. Iya. Oke oke, sebentar sebentar sebentar. Biar safety. Oh iya, siap mas. Oke. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Siap mas. Siap. Ini dek, rumah bos kakak. Oh ini kak. Iya. Oh iya, teman kamu mana? Oh, Yang mau ngelamar kerja di tempat kakak bekerja? oh iya ya, kok belum sampai ya kak? Tadi sih bilangnya mau jalan juga kak, barengan sama aku yang jalan sama kakak. Ya tapi mana teman kamu belum sampai? Ya ya, apa mungkin dia kesasar ya kak? Oh, kesasar apaan? Coba aja kamu telepon, ada di mana tanyain. Oh iya, Dan bilang kalau kamu udah sampai. iya kak ya kak. Jangan sampai telat, kakak yang nggak enak sama bos kakak. Iya kak, aku minta maaf ya kak. Gak diangkat. Kak, nggak diangkat kak. Coba sekali lagi. Loh, ini nih. Kak, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ah, ya. Maaf, aku telat banget, Beb. Iya, maaf, Beb. Tadi aku masih make up. Kan ini mau ketemu sama bosnya kakak kamu. Masa iya aku penampilannya bulung? Ya udah. Terus ini gimana kak? Ah, Penampilannya? mending kita langsung masuk ke dalam. Takutnya bos aku itu sudah nungguin. Ayo. Iya, Kak, iya, Kak. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, Dik. Teman kamu ini ijazah dan data-datanya udah siap. Udah, Kak. Kebetulan semua surat lamarannya dan juga beserta CV dan lain-lainnya ada di Ica. Oh, Kak, gitu. Ada di aku. Ya. Berarti udah nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada, Kak. Aman. Siap, pinter. Assalamualaikum. Bu Devi. Masuk, Pak Kevin. Ya Bu Devi. Silahkan masuk. Ya Bu. Pak Kevin duduk di sini aja, nggak cukup soalnya. Ya Bu. Permisi ya Bu. Iya. Permisi ya, Bu. Iya. Aduh, maaf ya, kursinya minimalis. Ya Bu, nggak apa-apa. Gimana Pak Kevin? Jadi gini Bu, ini adik saya Bu, Oh. dan juga ini teman dari adik saya Oh. yang juga mau ngelamar kerja di perusahaan Bu Devi. Oh, iya. Berarti yang mau bekerja di perusahaan saya itu berjumlah 3 orang ini Pak Kevin? Iya betul Bu. Data-data mereka bisa langsung Bu Devi cek aja. Oh, iya, boleh saya lihat? Keluarin, Dek. Hati-hati. Semua datanya ada di sini, Bu. Wah, banyak sekali. Ini maksudnya punya orang 3? Iya, Bu. Oh, baik. Bentar ya, saya cek dulu. Sebelumnya kalau saya boleh tanya nih, sudah ada yang punya pengalaman bekerja belum? Kalau
Kalau saya sudah pernah Bu, cuman saya dulu kerjanya di retail Bu. Oh gitu. Kalau Mbak, Ica. oh iya Mbak Ica? Kalau saya sudah pernah, Bu. Oh iya. Cuman saya belum pernah, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, ini sudah sesuai sama yang saya katakan juga sama Pak Kevin. Ya, ini juga semuanya sudah lengkap. Ya, ternyata mereka ini ya bisa lah masuk ke perusahaan saya. Tapi kalian bertiga sanggup kan kerja di bawah tekanan? Ya namanya juga kerja di perusahaan. Ya bisa dibilang enak, ada enggaknya juga. Saya kan nggak bisa janjikan enak terus. Iya Bu. Kita bertiga sanggup Bu menerima apapun yang Ibu suruh. Pokoknya kita ini bakal siap Bu. Wah, keren. Oke deh kalau kayak gitu. Berarti saya makin yakin kalau kalian bertiga itu memang ya mau sungguh-sungguh bekerja di perusahaan saya. Iya Bu, alhamdulillah. Berarti ini kita bertiga nggak mimpi ya Bu, diterima kerja di perusahaan Ibu? Ya nggak mimpi lah Mbak Hikmah ya? Iya Bu. Oh iya. Ya nggak mimpi lah Mbak Hikmah. Ya saya cuma nitip. Ya semoga aja dengan kalian semua bisa bergabung di perusahaan saya, ya bisa ya membuat atau ya bikin Membantu tenaga. Iya betul, bisa bikin perusahaan saya itu ya lebih performanya itu lebih meningkat gitu. Ya, Bu, amin. Bu. Kami janji Bu, nanti kita akan bekerja sebaik mungkin Bu. Kita juga bakal disiplin. Wah, itu yang paling utama. Saya memang suka banget sama orang disiplin. Ya udah, saya sih nggak usah nanya aneh-aneh ya. Ini juga udah cukup jelas, kurikulum vitae-nya juga udah jelas. Ya jadi pesan saya cuma itu, karena nanti kalian semua itu kerjanya ya saling bekerja sama. Saya mohon ya saling kompak satu sama lain. Ya nanti kalau adaptasi jadi pegawai baru itu biasa ya Pak Kevin. Nanti lama-lama juga kenal. Lama-lama akan terbiasa, tinggal penyesuaiannya saja. Iya betul. Bu, kalau boleh tahu kita mulai kerja dari kapan ya Bu? Sekarang hari Sabtu. Sabtu. Minggu, besok lusa Senin. Iya Bu. Ya, besok lusa sudah mulai langsung kerja. Kalau boleh tahu, pakai baju apa dulu ya, Bu? Udah, yang rapi aja. Kalau bisa sih hitam putih dulu ya. Iya, Nanti kalian pasti dapat baju dari perusahaan. Tapi Siap. kan pasti dijahit dulu. Jadi sebelum bajunya ada, seragamnya ada, kalian pakai baju yang rapi aja. Siap-siap, Bu. Baik Bu. Ya udah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti gimana-gimananya kan tinggal terjun ke lapangan aja. Siap. Ya udah Bu Devi, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu luangnya Bu Devi. Kami juga mau pamit Bu Devi. Oh iya Pak Kevin, saya Untuk juga saya makasih. nanti sedikit-sedikit memberikan arahan sama Iya mereka bertiga. betul. Ya seenggaknya mereka semua punya gambaran. Iya Bu Devi. Ya udah kalau gitu saya serahkan sama Pak Kevin. Siap Bu Devi, aman. Ya udah Bu Devi, terima kasih. Iya, aduh maaf ya nih sampai nggak terima dikasih kasih. apa-apa. Wah, ya udah kalau gitu selamat bergabung di perusahaan saya. Ya, Bu. Hati-hati pulangnya, hati-hati Pak Siap Kevin. dulu. Iya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Aduh, alhamdulillah. Ternyata kita udah keterima kerja. Iya, sayang. Aku bangga banget. Kak, kita makasih banyak ya. Ini semua juga berkat bantuan Kak Kevin. Iya sama-sama. Ya udah, kalian ini kan sudah diterima kerja di perusahaan Kak Kevin juga kerja. Jadi pesan Kak Kevin nggak muluk-muluk kok. Yang terpenting jaga sikap, attitude, sopan santun, terus ya disiplin. Kalian kan dengar sendiri tadi kalau Bu Devi itu suka sama orang disiplin, ya kan? Iya Siap, Kak, Kak. tenang aja Kak. Kita Ya. bakal bekerja dengan baik. Ya alhamdulillah. Satu lagi, kamu jangan telat ya Beb. Iya. Masuk kerja. Kamu juga jangan cuman teman kamu ini yang dibilang harus disiplin, kamu harus disiplin. Iya, benar. Kak. Biasanya Yaudah. kamu tuh yang dananya lama. Ya udah, mending kita langsung pulang aja yuk. Iya Kak. Mari, Kak.
Aduh. Ya Allah. Aku malah kesiangan lagi nih. Aduh. Gimana sih? Aku tadi kok bisa nggak dengar alarm bunyi? Ini pasti gara-gara aku tadi malah kecapean. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja penumpang aku ini banyak dan hari ini nggak banyak pelanggan aku yang sudah lewat. Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Waalaikumsalam. Tumben nggak nunggu di sini. Ya kan aku masih dandan sayang. Aku tuh dandannya lebih lama. Soalnya kan kita mau jalan-jalan, terus mau foto-foto di foto booth gitu. Iya sayang, tapi tumben aja. Kamu ini biasanya kan selalu nunggu di sini kalau mau jalan-jalan. Ya, Malah kebalik. Kemarin kamu mau interview, malah ada di sini. Iya sayang, namanya juga mau interview. Jadi aku tuh harus lebih awal siapnya. Iya sayang. Terus ini kita mau kemana dulu? Ya pokoknya kita jalan-jalan, habis itu makan, terus kita foto. Pokoknya aku mau happy-happy dulu hari ini sayang. Soalnya kan besok kita udah kerja. Iya sayang, gak nyangka ya sebentar lagi kita udah kerja. Iya, senang banget bisa satu kantor sama pacar sendiri. Iya sayang, kalau kayak gini ceritanya, kayaknya aku bakal cepet-cepet nikahin kamu deh. Iya sayang, yang penting nanti kita sama-sama nabung. Uang gajinya jangan langsung dihabiskan ya. Iya sayang. Ya udah, mending kita langsung jalan aja. Kata kamu kan, kamu mau nonton. Iya. Yuk. Semoga aja Mas Danang suka ya sama masakan aku. Tapi yang pasti Mas Danang nggak pernah bilang nggak enak masakan aku. Semoga aja yang ini suka dia, soalnya emang rada pedes sih. Ya udah deh, dicoba dulu, pasti Mas Danang makan. Tapi semoga juga ya Mas Danang hari ini nggak narik. Maksudnya aku sampai sana Mas Danangnya nggak narik. Takutnya kalau Mas Danang nggak narik, aku nggak ketemu. Ya udah deh, coba aja langsung ke sana. Nang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat lagi, Nang. Iya Gon, aku soalnya tadi malam kesiangan lagi. Ya, seperti biasa ya. Siapa yang nyampe duluan, itu yang narik duluan. Iya Gon, iya. Kamu tenang aja. Pokoknya nanti pas ada penumpang, kamu yang tarik duluan. Oke deh, kalau kayak gitu. Tapi ini penumpang masih sepi, Nang. Ya sabar Gon, namanya juga ngojek. Apalagi kan sekarang mayoritas orang-orang itu punya kendaraan pribadi. Iya juga sih, Nang. Ya mau gimana lagi ya? Iya Gon, ya udah tenang aja. Aku yakin pasti penumpang kita ya lumayan seperti kemarin. Iya, Nang. Amin. Ya udah, sekarang daripada kita diam di sini, mending kita itu panggil-panggil lagi biar orang yang ada jauh dari jaraknya dari kita itu dengar kalau di sini itu ada pangkalan ojek. Iya, Nang. Ya udah, kita teriak-teriak ya. Oke Gon. Ojek. 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 Yang mau nabrak kamu kemarin. Iya, Nang. Ketemu lagi sama si tukang ojek. Ketemu lagi.
Gimana? Sudah ada penumpang? Apa masih belum? Kayaknya Kalau dari mukanya ya? Kalau dilihat dari wajahnya ya sayang, kayaknya nggak dapat penumpang sama sekali. Sama kayak temennya. Mukanya kayaknya kepanasan. Mas. Iya. Apa-apaan kamu, Mas? Udah. Kamu gak usah teriak-teriak kalau ngomong. Kamu ini kayak ya yang melebihi aku kayaknya. Kamu ini orang miskin, gak usah bentak-bentak sama orang kaya. Udah. Kita ini memang gak ada benernya sama orang kaya. Tuh, Mas. ikuti apa kata teman kamu ini, bro. Mas Hikmah, kurang puas. Kemarin kalian berdua ini masih rendahin aku. Kalau kalian benci sama aku, teman aku ini gak usah kalian libatkan. Ya udah terserah kita. Kamu tanya kita kurang puas. Iya benar, kita kurang puas. Kalau bisa nih ya, tiap kita lewat sini, kita bakal ngehina kamu. Astagfirullahaladzim. Hikmah. Kamu kapan sih Hikmah mau berubah? Kamu gak sadar dari dulu kerjaan kamu ini cuma merendahkan orang lain. Kayak kamu ini sempurna aja jadi orang. Iya jelas dong, hidup aku itu sempurna. Malahan hidup aku tuh sempurna banget. Kalau emang hidup aku nggak sempurna, coba sebutin apa kekurangan di hidup aku. Nah ini Hikmah, ini kesalahan kamu. Kamu nggak sadar dengan kesalahan kamu sendiri Hikmah. Tanpa kamu sadari, dengan kamu itu merendahkan orang lain, itu salah satu kekurangan kamu. Aduh, kamu tuh nggak usah sok bijak ya. Itu bukan kekurangan aku, tapi emang sepantasnya kamu tuh pantas dihina. Ini mantan aku yang kemarin mau nabrak kamu itu. Makanya dari kemarin aja mereka itu nggak punya aturan. Sampai sekarang memang seperti ini orangnya. Iya, Nang. Kamu tuh nggak usah nyalahin aku ya. Yang nggak punya aturan itu temen kamu. Dia itu nyetir tapi nggak lihat-lihat. Pak, kamu itu yang banter dari sana. Bener kan? Malah nyalahin kita. Seharusnya kalau kamu mau nyebrang, kamu ngelihat dulu ke sana ada motor atau enggak. Gimana? Bener kan? Orang Kalau seperti semisal kita itu nggak akan ada benernya seperti mereka. Bukan soal itu. Kalau semisal kemarin kamu aku tabrak, yang ada motor aku lecet. Ini motor mahal. Kalau motor kamu ini motor murah, ngerti? Mas. Ya kan? Apa-apaan kamu? Loh, emang salah? Motor kamu sama motor aku mana mahal? Kalau mau kelahi ayo. Udah. Diem ya miskin. Kamu tuh jangan sok-sokan. Bilang mau kelahi. Kamu tuh nggak ada apa-apanya ya sama pacar aku. Aku akui kalau semisal aku berkelahi sama kamu, aku kalah. Tapi keesokan harinya kamu bakal di penjara, ngerti? Sayang. Urusan dengan orang kaya susah, Mas. Sayang, emang kayak gini ya? Sayang berarti kalau orang miskin sama-sama sok-sokan. Sama nih kayak teman kamu. Maaf ya, aku ini bukan sok-sokan. Cuman kalian ini yang terlalu berlebihan dari kemarin. Aduh Hikmah. Atau jangan-jangan benar kamu ini bukan mau manas-manasin aku ke sini, tapi kamu ini pengen memandang wajah aku yang tampan ini karena kamu ini gagal move on. Astagfirullah. Pede banget. Muka kayak monyet kayak gitu, dibilang aku nggak bisa move on. Kamu stres apa gimana? Lihat nih pacar aku ganteng. Coba lihat. Mbak, pacar kamu kerenan ini. Orang ini keren. Oh ya, dia temennya sayang. Tapi Mas, kalau semisal kita mau dibandingkan keren atau siapa yang keren, aku antara kamu, kita nanya sama orang lain aja. Ya jelas Gon, kamu dong sayang. kamu tahu nggak yang namanya ludruk? Oh iya, Nang, tahu. Anggapannya lelucon orang-orang Jawa kayak gitu. Persis kayak si Cepot. Iya, Nang, coba lihat hidungnya besar. Kenapa? Kamu tuh jangan kurang ajar ya kalian berdua ya. Ya, kalau loh. Kamu tahu nggak simpanse? Kamu tuh kayak simpanse. Pak. Kalau kamu kayak kerang. Tunggu aja kamu wanita ya. Kenapa? Kamu kan ngatain aku duluan hidung besar. Ya udah, kalau kamu dikatain simpanse jangan marah. Ya udah, kalian kalau berdua. kamu hidungnya besar kayak bekantan. Lah, kamu daripada kamu giginya berjarak. Ih. Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Pakai kawat. Bisa aja ya kalian berdua ini. Aku laporin ke polisi. Loh, Siapa, Nang? Ini. Loh, Bos. bos. sayang. Bu Devi. Sayang. Apa? Bu Devi. Loh. Bu, maaf ya Bu, saya nanya kayak gini. Ibu barusan dipanggil sayang loh sama orang ini. Iya. Kebetulan Mas Danang ini pacar saya. Pacar ibu. Kalian juga kenal sama Mas Danang? Sayang, tunggu dulu. Dua orang ini barusan bilang bu bos sama kamu. Iya.
memangnya mereka berdua ini karyawan kamu apa sayang? Ya mereka sih masih belum kerja, baru besok. Tapi kemarin baru aja aku terima di perusahaan. Bentar Bu Devi. Oh gitu. Maaf ya Bu, Ibu serius? Pacarnya tukang ojek? Iya, iya serius Gung. Pacar saya ini memang tukang ojek. Emangnya kenapa ya? Iya gak apa-apa Bu. Tapi masa seorang bos sama tukang ojek? Iya Bu, nggak pantas Bu. Loh, nggak pantas? Nggak pantas gimana maksud kamu? Emangnya ada salahnya ya? Kalau saya ini punya pacar, ya pekerjaannya jadi tukang ojek. Ya gimana ya Bu? Kalau pemikiran saya, seorang bos besar itu punya pasangan, seorang bos besar juga. Iya Gitu, Bu. Kalau pasangan Ibu kayak gini, nanti yang ada dia itu numpang hidup sama Ibu. Mending putus aja Bu. Loh. Bentar. Kok kalian malah keterlaluan ngomongnya? Bentar, ini sebenarnya ada apa sih? Sayang, ini sebenarnya ada apa? Kok mereka berdua kayaknya sensitif banget sama kamu? Iya. Mereka berdua memang sensi dari kemarin sama aku. Hah, dari kemarin? Iya sayang. Hikmah ini kebetulan dulu waktu SMA dia itu mantan aku. Hah? Mantan? Iya sayang. Awal mulanya kemarin mereka itu mau nabrak si Gogon. Terus ya udah berhubung si Hikmah ini, ya mantan aku dia tuh berhenti. Dia itu menghina aku. Aku pikir kemarin masalahnya sudah selesai. Nggak taunya Kembali lagi ke mereka sini. kembali lagi ke sini datang. Malah menghina aku. Paling parahnya lagi, aku dikatain keras sama si Hikmah. Apa? Kerah? Itu enggak, Bu. bercanda Iya doang Bu, berhubung saya sama Mas Dadang lama nggak ketemu, jadi kita bercanda gitu. Hikmah, Saya tahu betul ya. kalau kamu bercanda sewajarnya aja. Tapi kamu bukan bercanda, kamu merendahkan aku dan keluarga aku. Tuh, pacar saya ini nggak akan bohong ya. Emangnya pacar saya punya salah apa sama kamu Hikmah? Bukan saya ngomong gini karena mentang-mentang kamu bakal kerja di perusahaan saya ya. Tapi dari kejadian kamu ngehina orang hanya karena Mas Danang ini mantan kamu aja, itu udah nunjukin karakter kamu tuh seperti apa. Ya namanya juga orang tes interview ya sayang. Pasti yang ditampilkan adalah sosok terbaik dirinya. Ternyata kayak gini sifat kalian berdua. Maaf Bu. Kita minta maaf Iya, Bu. kita Tapi- nggak tahu iya. kalau ya orang ini pacar Ibu. Jadi kalau kalian semua tahu, kalian bakal berperilaku baik sama Mas Danang gitu. Iya. Saya kasih tahu ya sama kalian. Mau pacar saya ini kerja apa, mau pacar saya ini siapa, seharusnya kalian sesama manusia itu harus saling menghargai. Iya Bu. Kita minta maaf Bu. Kita nggak bakal menghina Mas Danang lagi. Aduh Hikmah. Kalau udah kayak gini, kamu minta maaf. Udah deh Hikmah. Dari kejadian ini, saya tuh bisa memutuskan kalau kalian berdua kayaknya nggak pantas deh kerja di perusahaan saya. Loh, Bu, jangan ngomong kayak gitu dong Bu. Kita minta maaf Bu. Kita kan baru mulai kerja besok Bu. Masa iya kita nggak pantas kerja di perusahaan Bu Devi? Iya Bu, kita janji deh Bu, kita nggak kira ngulangin kayak gini lagi. Enggak ya. Pokoknya udah nggak ada kesempatan lagi buat kalian berdua. Saya nggak mau punya karyawannya sifatnya kayak kalian. Kalian tahu nggak? Tapi kita mau berubah Bu. Kita janji. Iya Bu. Kita mau kerja Bu. Aduh, udahlah. Udah. Kalian tahu nggak? Kalian menghina pacar saya sama aja menghina saya. Oh, enggak Bu, bukan kita nggak menghina Ibu. Saya kan udah bilang kalau kalian menghina pacar saya sama aja menghina saya. Masa gitu aja nggak paham? Ya, Ya, tapi kan masih kita nggak pacar, tahu Bu. kalau ternyata Mas Danang itu Iya. Kalau kalian tahu, kalian nggak akan berbuat seperti ini karena apa? Karena kalian takut dipecat. Udahlah, saya pokoknya nggak mau teriak-teriak, nggak mau marah-marah di sini karena saya ini mau bawain makan untuk pacar saya. Bu, saya Pokoknya ya kalian berdua nggak usah masuk ke perusahaan saya. Bu, tolonglah Bu, kasih maaf, kesempatan Bu. satu kali lagi aja Bu. Kita Udah pulang aja. Kalau sudah dipecat ya dipecat aja. Apa? Bener-bener ya. Awas ya, kalian datang ke perusahaan.
Sayang, ini kita gimana? Kita masih belum kerja. Kita udah dipecat. Iya sayang, ini semua gara-gara Mas Danang. Aku benar-benar nggak nyangka deh, ternyata Mas Danang itu pacarnya Bu Devi. Iya sayang, aku juga gak nyangka seorang bos punya pacar tukang ojek. Beruntung banget sih Danang itu. Udahlah sayang, kita lanjut aja. Astagfirullahaladzim. Tuh, Bisa-bisanya ya. sayang yakin mau mecat mereka berdua. Ya yakin lah sayang. Buat apa karyawan kayak mereka masih dipertahankan? Aku kayak gini nih bukan karena si Hikmah itu mantan kamu ya. Enggak sama sekali. Aku kayak gini karena aku ya jadi tahu karakter mereka seperti apa sebenarnya. Iya kan, mereka itu cuma merendahkan aku sayang. Loh. Aku nggak apa-apa kok. Ya, kamu cuma tinggal kasih nasihat aja sama mereka. Sayang, kamu bilang kamu cuma direndahin. Sayang, orang lain merendahkan orang lain aja. Menurut aku tuh bukan sifat yang baik. Jadi aku nggak mau ya punya karyawan kayak gitu. Apalagi kamu itu yang nemenin aku dari dulu, nemenin aku dari aku belum kerja, nemenin aku dari nol pokoknya. Terus seenaknya aja ada orang yang ngehina kamu dan ngerendahin kamu. Ya aku nggak bakal terima lah. Aku bakalan maju paling depan. Kamu juga ngelakuin hal kayak gitu kan? Kalau aku juga direndahin sama orang. Iya sayang, pasti. Tapi makasih banyak ya. Kamu sudah sebangga ini punya pasangan kayak aku. Ya harus bangga dong sayang, karena kamu laki-laki yang baik. Iya sayang. Duh, Ya Allah. Kayak- Tapi aku ngerasa malu kalau ngomong kayak gini sama Gogon. nggak apa-apa. Mas Gogon kan tahu kalau aku sama kamu itu saling mencintai ya kan Mas Gogon? Iya Mbak Devi bener. Oh iya sayang, sampai lupa. Nih aku bawain makanan buat kamu. Ini juga porsinya lumayan banyak karena aku tahu kalau jam-jam segini pasti sepi penumpang. Takutnya Mas Gogon ngiler kalau cuman kamu yang mau. Mbak Devi. Iya ya Mbak. sayang. Ya udah, kalau kayak gitu, Gogon, gimana kalau misalkan kita makan di bawah aja, makan bersama? Ya udah Nang, gak apa-apa. Ya udah kalau kayak gitu, Yaudah, ayo sayang. saya siapkan Mas Gogon. Iya ya Mbak.